Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bu Weni. Ya tidak apa-apa Bu Delza, maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, Ya, jadi um, baru bisa dilanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Delza? alhamdulillah sangat luar biasa Bu Weni. Ya, semoga sukses selalu ya Bu Delza ya. Amin, sama-sama untuk kita berdua Bu Weni. Ya. Um, Bu Delza, pada siang hari ini mungkin ada yang mau Bu Delza ceritakan kepada saya? Atau Gini ada yang Bu mau? Weni, Iya. sebenarnya sebelum saya menceritakan, saya mohon maaf dulu Bu Weni telah mengganggu waktunya. Eh, ini Bu Weni, saya kan sebagai guru BK di sekolah ya Bu Weni ya. Keluh kesah saya di sini mungkin ada salah seorang murid saya gitu, murid saya yang sudah beberapa kali melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama gitu. Sudah berulang kali melaksanakan konseling perorangan atau individual dengan saya, tetapi anak itu kayaknya belum mau atau belum tepat janji dalam komitmen yang telah kami sepakati di ruang BK gitu. Saya juga sebagai guru BK juga kebingungan juga bagaimana sih lagi caranya menghadapi anak tersebut gitu Bu ini. Iya, Bu Delza. Jadi berdasarkan cerita Bu Delza tadi, apa yang Bu Delza harapkan setelah kita selesai melakukan cerita ini nanti? Yang saya harapkan gini Bu Weni, bisa mendapatkan solusi gitu supaya anak tuh benar-benar bisa memegang komitmennya yang telah kita sepakati setelah konseling gitu Bu Weni. Jadi tadi permasalahan Bu Delza dengan siswanya, mungkin Mhm. Bu Delza bisa menceritakan lebih detail dulu. Iya, Bagaimana an siswa tersebut? iya, anak tersebut itu adalah salah seorang anak tinggal kelas, kebetulan saya juga wali kelasnya Bu Weni karena kenapa saya menempatkan anak tersebut di kelas binaan saya, karena saya menganggap konseling ini harus kontinu, harus berkelanjutan gitu. Cuman belum dapat sama saya itu eh, jalannya itu atau celahnya itu supaya anak-anak tersebut bisa merubah diri ke arah yang lebih baik gitu. Mulai dari cabut, tidak mengerjakan tugas atau melawan kepada guru gitu kan. Sudah berbagai macam cara saya lakukan mulai dari pemanggilan orang tua, konseling secara perorangan, dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah gitu. Tapi sampai saat ini belum dapat celahnya bagaimana bisa anak itu benar-benar memegang komitmennya gitu Bu Weni. Kira-kira menurut Bu Delza apa penyebab sehingga siswa tersebut menjadi seperti itu? Setelah kami identifikasi Bu Weni ya penyebabnya, setelah wawancara dengan ke orang tua, ya kondisi di rumah Bu Weni, eee, orang tua broken, eee, tinggal dengan kalau orang Minang kan bako namanya Bu Weni ya, tinggal Ya, dengan bako, eee, keluarga bako itu tidak terlalu memperhatikan. Jadi anak ini seakan-akan kehilangan arah Bu Weni, jadi dia muncul di sekolah Bu Weni. jadi em, bagaimana kondisi ideal yang Bu Delza harapkan dari anak tersebut? Kondisi idealnya yang saya harapkan yaitu dia pengen merubah dirinya sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ya ingin berubah ya dari dia sendiri munculnya gitu. Kami dan kita sebagai orang tuanya di sekolah tidak bisa juga merubah anak, memaksa anak mengikuti kemauan kita Bu ini. Ya harus dengan kemauannya sendiri gitu.
Berarti kesadaran dirinya ya Bu Delza Iya, ya? kesadaran dirinya dan dia belum bisa memegang komitmen yang kami kesepakati gitu di ruang BK itu gitu. Jadi apa langkah yang akan Bu Delza lakukan supaya di dalam diri anak kita itu tumbuh rasa kesadaran dirinya, kemauannya sendiri itu apa yang akan Bu Delza lakukan? Yang yang saya akan lakukan yaitu continue terus, konselingnya, selalu diingatkan gitu, tapi entah kapan sampai kapan anak ini berubah saya juga bingung. Sampai sekarang itu yang belum saya dapat celahnya Bu ini. Setelah continue, kalau mungkin, dilihat buku kunjungan ruang BK mungkin dia adalah rekor utamanya pengunjung ruang BK gitu. Kira-kira metode apa yang tepat menurut Bu Delza agar siswa ini bisa berubah? Metode yang tepat itu yang masih saya bingungkan Bu ini, apa ya gitu, konseling perorangan sudah, kerjasama dengan orang tua sudah, dengan pihak wakil kesiswaan sudah, dengan kepala sekolah sudah, apa, tutor teman sebaya sudah gitu. Jadi, ya itu Bu ini, jadi kehilangan, eee, apa sih celahnya kayak gitu. Jadi Mhm. gurunya yang kehilangan arah lagi. Ah, iya, nggak dapat celahnya itu, Bu, ini. Kan setiap orang pasti ada celahnya gitu, gimana orang ini bisa tersentuh hatinya, apa namanya, tergugah hatinya untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Iya. Kira-kira Bu Delza, tadi Bu Delza mengatakan kalau anak ini tinggal dengan baku, gitu kan? Mhm, Jadi kalau tinggal dengan baku, ada enggak usaha, tadi Bu Delza sudah mengatakan sudah bekerja sama dengan orang tua, kemudian dengan pihak sekolah juga sudah. mhm. Jadi dengan pihak keluarga yang lain, ada tidak usaha yang pernah dilakukan? Keluarga yang lain misalnya dengan pihak omnya belum sih, Bu Weni, yang saya lakukan belum sih yang pihak omnya gitu. Misalnya abang dari bapaknya, abang dari adik dari bapaknya, belum sih Bu Weni. Cuman orang tua saja yang baru dari pihak keluarga ya, baru saya ajak kerjasama gitu Bu Weni. Mungkin itu juga solusi yang terbaik. Wah iya, betul bagus. Hmm. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana itu nanti ya beliau sayang. Amin, amin, Kemudian amin, amin. dalam melaksanakan coaching untuk membimbing anak tersebut, eh, siapa saja yang sudah pernah Bu Delza ajak untuk bekerja sama? Yang sudah saya ajak untuk bekerja sama, yang pertama guru di kelas sebelumnya, yang Iya, kedua teman-teman satu circle-nya, maksudnya tuh di lingkungannya gitu. Siapa teman dekat si anak tersebut. Yang iya. kedua itu adalah wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah, beserta orang tua. Beserta orang tua, iya Bu Delza. Hmm. Eh, Kalau kan tadi Bu Delza sudah berulang kali membuat komitmen dengan siswa tersebut. Mm-mm. Jadi kalau dengan diri sendiri, apa komitmen yang Bu Delza lakukan? Ya komitmennya ya yang tadi itu Bu Weni, mungkin solusi yang muncul tadi itu ya memanggil mamanya atau omnya lagi Bu Weni. Karena dan melakukan konseling secara berkelanjutan ya itu sampai mendapatkan celah hati anak itu gitu. Iya Bu Delza. Mungkin selain dari pihak sekolah, eh, orang tua dan mamanya, mungkin ada tidak Bu Delza membutuhkan dukungan dari pihak lain? Hmm,
ragu juga ya Bu Weni, cuman ya mungkin ya yang omnya tadi tadi yang seperti yang muncul tadi om atau mamanya saja yang mungkin kata orang tuanya ada dia segan sama omnya gitu, tapi omnya juga sibuk bekerja, nggak tiap hari di rumah gitu. Mungkin di senggang waktu kalau misalnya ditelepon dulu, omnya itu kalau ada waktu mungkin bisa dikondisikan, pertemuannya gitu Bu Weni. Iya, betul saya. Jadi susah juga ya budal saya kalau Ya susah. menghadapi menghadapi siswa yang seperti ini. Kalau menurut Bu Delza, kan Bu Delza sudah melaksanakan eh, konseling dengan anak tersebut sudah berulang kali, sudah continue gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau dari rentang 1 sampai 10, kira-kira berapa baru keberhasilan Bu Delza melaksanakan konseling dengan siswa tersebut? Masih 5 Bu ini, Aduh, ternyata masih jauh ya Bu Delza ya. masih jauh. Ternyata memang benar sulit sekali untuk mengorek siswa yang satu ini. Iya, sangat sulit. Itu udah hampir 1,5 tahun loh Bu ini. Oh iya. Mm-mm. Kemudian um, tadi Bu Delza akan memanggil om atau mama dari anak yang ini. Kira-kira kapan waktunya Bu Delza akan melakukan pemanggilan pihak keluarga tersebut? Kira-kira saya akan mencoba menghubungi pihak keluarga itu di setelah ujian mid semester ini Bu ini. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Delza ya. Amin, mohon dukungannya Bu Eni. Karena dia tinggal dengan orang tua, dengan bakunya, ada pencerahan nanti dari pihak om atau Iya. Iya, informasi-informasi yang saya dapatkan mungkin lebih detail Ibu Weni. iya, mudah-mudahan Bu Delza. Bu Delza, setelah tadi kita bercerita, banyak bercerita, bagaimana perasaan Bu Delza? Lega sekali Bu Weni, terima kasih sekali sudah memberikan masukan, saran, motivasinya. Saya juga tidak terfikirkan tadi itu, udah hampir 1,5 tahun gitu. Saya Hmm, memproses anak ini gitu, belum terfikirkan untuk memanggilkan omnya itu atau mamanya. hmm. Terima kasih. Mudah-mudahan, iya Bu Delza. Mudah-mudahan harapan kita untuk semester selanjutnya anak tersebut bisa lebih terbuka ya Bu Delza ya. Amin, mohon doanya Bu Weni. Dan bisa berubah, berubah lagi sehingga menjadi seperti harapan-harapan orang tua dan gurunya. Iya, Bu Delza, Hmm. mungkin masih ada yang mau Bu Delza ceritakan? Untuk saat sekarang ini mungkin cukup Bu Weni, sudah apa namanya sudah sedikit ada mungkin sedikit celahnya, mungkin ada pencerahan sedikit bisa yang dapat saya korek dari omnya itu informasi, mudah-mudahan anak itu bisa merubah, tapi dengan dasar merubah dengan keinginannya sendiri Bu ini, bukan karena adanya saya gitu, karena kalau dengan saya belajar anak tuh alhamdulillah aman-aman saja Bu Weni, Iya. cuman kalau udah saya keluar dari kelas tuh gitu ya kembalilah penyakit lamanya itu gitu. Oh iya, berarti anak tersebut memang menemukan sosok ibu dari diri Bu Delza. Iya, Mungkin malah seperti saya itu. dilabel Bu Weni, Iya. dilabel saya dilabel udah satu bohongi tapi ya lu orang mah gitu. Jadi saya dikasih label kayak gitu Bu Weni gitu. Oh, mungkin di label seperti itu Bu Delza Hmm. agar niatnya baik supaya Iya. dia merasa Bu Delza semakin perhatian sama beliau, merasa disayang sama ibu gurunya, mungkin Iya seperti itu. iya 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 iya, mudah-mudahan seperti itu ya Bu Weni, mudah-mudahan isi pemikiran, kita dengan dia sama gitu, dan ini Iya, menjadi ladang ibadah juga kan buat kita. iya. Mungkin masih ada yang akan Bu Delza ceritakan?
Cukup Bu Weni, alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya Bu Weni, meluangkan waktunya buat saya. Iya, sama-sama Bu Delza. Kalau Puas begitu, sekali Bu Weni, puas sekali. puas sekali sama Bu Delza. Iya. Hmm. Terima kasih Bu Delza sudah berbagi cerita dengan saya. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu ya Bu Delza. Mm-mm. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana kabarnya pada siang hari ini Bu Weni? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, tetap ceria walaupun cuacanya mendung. Cuacanya tidak mendukung ya Bu Weni ya. Udah makan Iya, siang Bu Weni? udah Bu Delta. Alhamdulillah. Eh, udah selesai dengan pekerjaan rumahnya atau ada yang masih dipikirkan Bu Weni? Uh, kalau untuk sekarang tidak Bu Delta, sebab untuk kegiatan ini diusahakan kita fokus satu-satu. Amin. Nah, kira-kira Ibu Weni pada hari ini apakah ada yang bisa Delta bantu Bu Weni? Uh, Iya Bu Delta masih, kemarin kita kan juga sudah coaching, tapi sekarang masih ada yang mengganjal di hati saya, yaitu Hmm. tentang siswa saya yang masih pasif Bu Delta. Kira-kira dari percakapan kita nanti apa yang Ibu Weni harapkan? Um, saya berharap setelah percakapan ini bisa memberikan solusi atau arahan bagi saya ke depannya bagaimana supaya siswa saya di kelas bisa aktif. Hmm. Emang apa sih yang Ibu Weni rasakan yang saat sekarang ini? Hmm, begini Bu Delta, Iya. kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kelas yang saya pegang itu sekarang muridnya lebih pasif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain siswanya yang sedikit, Mm-mm. oh, aktifnya sangat kurang sekali. Sudah berusaha saya untuk mengajak mereka, oh, misalkan diperbanyak ice breaking, banyak Iya. bermainnya, banyak nyanyi-nyanyinya, masih Mm-mm. uh, belum seaktif yang bisa saya harapkan. Hmm. Menurut Bu Weni, siswa yang aktif, yang pasif atau yang aktif, ada yang pasif itu yang bagaimana ya Bu Weni ya? Uh, Kalau saya berharap siswa saya itu uh, pagi-pagi datang ke sekolah itu ceria. Iya. Kemudian pada waktu belajar itu apabila ditanya saat bernyanyi, mereka semangat, antusias dengan apa yang saya ajarkan. Tapi ini di kelas sudah Mm-mm. berusaha saya ajak bernyanyi, suaranya masih ke dalam. Kerasnya ke dalam, bukan keluar kerasnya Bu Delta. Seharusnya suara keluar ya Bu Weni, ini suaranya Iya, ditahan ke dalam gitu ya Bu Weni ya. iya. Hmm. Belum keluar ekspresinya, belum keluar Bu Delta. Walaupun setelah berapa sudah hampir 3 bulan, 2,5 bulan kita belajarnya. Hmm. Sudah ada satu-satu yang mulai muncul, tapi saya Hmm. ingin semuanya yang aktif, bukan hanya satu atau dua orang yang aktif. Seperti itu, Bu Delta. Oke. Kira-kira menurut Bu Weni gitu, yang menyebabkan mm, murid Bu Weni ampuh sekarang, yang menyebabkan mereka pasif itu kira-kira apa ya Bu Weni? Itu yang masih jadi PR bagi saya, Bu Delta. Sebab um, sudah berbagai cara saya lakukan, uh, siswa tersebut masih juga pasif.
Sudah Oh, diajak untuk bernyanyi. Biasanya kalau anak-anak kan senangnya bernyanyi. iya Diajak iya iya bernyanyi, iya. diajak bermain. Tepuk Eh, tangan ya Bu Weni iya, ya. Nah, masih masih banyak yang pasif begitu. Hanya hmm, satu dua orang nanti yang bisa aktif. Seperti hmm, yang saya lihat dari video-video atau tahun-tahun sebelumnya, anak-anak hmm. itu kalau saya kasih ice breaking, saya kasih permainan atau saya bawa plastisin dari rumah, dia langsung bersorak hore gitu. Ada mainan, tapi kalau yang sekarang saya coba nih Ibu perhatikan, Ibu bawa apa ini? Mereka akan tetap diam seperti ini. Jadi kebingungan juga ya Bu Weni di dalam kelas ya Bu Weni ya. Iya. Hmm. Pernah nggak Ibu Weni udah tahu nih anak murid nih pasif gitu. Pernah nggak melakukan misalnya membuat instrumen yang sederhana mengenai penyebab apa sih yang menyebabkan anak ini pasif gitu. Misalnya pedoman observasi, angket, atau wawancara langsung dengan orang tua gitu. Pernah nggak Bu Weni? Kalau ditanya sama orang tuanya, Bu Delza, emang jawabannya seperti itu. Emang anak saya pendiam, Bu. Emang seperti itu jawabannya. Anaknya pendiam, apa kira-kira penyebabnya, Bu ini? Misalnya dikasih handphone di rumah, kurangnya lingkungan sosial anak itu nggak berkembang lah lingkungan sosial. Kita tahu ya zaman yang sangat berkembang pesat ini supaya ibu-ibu lepas untuk bekerja gitu, anak supaya lengah dikasih handphone gitu. Jadi lingkungan sosialnya kurang berkembang juga ya Bu Weni. Pernah melakukan wawancara itu dengan orang tua murid atau lingkungan sekolah situ? Oh, kalau orang tua, untuk masalah handphone, kadang orang tua kurang jujur, Bu Delta. Oh iya. Sebab ditanya sama orang tua, jawabannya beda, ditanya sama anak, nanti saya sering main HP, Bu. Tapi kalau orang tuanya, jawabnya tidak. Di sana saya yang susahnya, Bu Delta. Jadi orang tua ingin melindungi itu ya Bu Weni ya. Iya. Oke, kita cari jalan keluar yang lain. Kalau misalnya media pembelajaran gimana ya Bu Weni kira-kira yang diberikan di dalam kelas itu? Kalau media, saya sudah coba gambar. Kemudian kalau kelas satu itu kan masih pengenalan huruf, pengenalan angka. Mm, Itu saya coba untuk bawa bernyanyi, mm, bernyanyi dan bermain gitu. mm. Selain yang tadi bermain, bernyanyi gitu, kalau fasilitas yang disediakan sekolah misalnya Infokus gitu gimana Bu ini anak-anak tuh dibawa nonton video gitu? Atau anak-anak tuh mungkin bosan di dalam kelas gitu, yang namanya anak, dikurung terus dengan handphone di rumah gitu, sekali-sekali diajaklah, kan pembelajaran tuh kan tidak harus di dalam kelas ya Bu Weni ya, apalagi Iya. untuk kelas rendah gitu ya. Anak juga dikenalkan dengan lingkungan sekitar sekolah. Mungkin ada mungkin materinya tentang itu Bu Weni? Oh, kalau untuk bermain di luar, kami belum pernah mencobakan Bu Delza, tapi kalau Hmm, untuk permainan karena muridnya sedikit, jadi ke ya, kelasnya besar, bisalah anak bermain di dalam kelas. Jadi itu pemikiran saya. Jadi ya, belum ya, pernah ya, ya. bawa di luar. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin akan saya coba Bu Delza untuk Wah, bagus sekali. main di Berarti luar. berarti masuk ya pilihan apa namanya pilihan solusinya yang kita ambil tadi ya Bu Weni ya. Iya Bu Delza. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu Weni inginkan di dalam kelas itu seperti apa ya kira-kira Bu Weni? Maaf Bu Delza, mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya Bu Delza. Bu Weni tadi kan udah bercerita tentang bagaimana perasaannya di dalam kelas. Iya. Kira-kira kondisi yang Ibu Weni inginkan, kondisi ideal yang Ibu Weni inginkan di dalam kelas itu bagaimana ya Bu Weni? Oh, kalau untuk keaktifan siswa, mungkin saya ingin siswa-siswa yang ceria, Bu Delza. Hmm. Seperti kelas satu itu mereka kan baru transisi ke SD, jadi
Saya ingin bagaimana anak-anak pada umumnya dikasih mainan mereka teriak hore, dikasih nyanyian mereka bernyanyi seperti itu Hmm. Bu Delsa. Kira-kira ada nggak pernah Bu Weni minta bantuan sama rekan sejawat atau atasan mungkin kepala sekolah? Untuk minta bantuan, minta solusi dari teman-teman dari kepala sekolah pernah Bu Delza. Mm-mm. Dikasih solusi, eh, diajak bermain sama seperti yang sudah saya lakukan. Kelas 1 kan itu kan kelas yang ceria Bu Weni, seperti itu kata kepala sekolah dan teman-teman. Jadi ajak mereka bermain, sudah saya cobakan Bu Delza. Gimana hasilnya Bu Weni? Ya seperti yang saya bilang tadi, untuk satu dua orang sudah mulai berubah, tapi sebagian Alhamdulillah. besarnya Mm, eh, masih pasif, masih banyak yang pasif begitu. mm-mm. Kira-kira tentang solusi yang telah Bu Weni munculkan tadi, misalnya mengajak anak mengenal lingkungan sekolahnya terutama gitu. Kira-kira kapan ya bisa Ibu Weni lakukan itu atau mulai lakukan gitu? Mungkin hari Senin, insya Allah akan dicoba Bu Delza untuk Hmm. permainannya di luar. Sebab kalau um, untuk besok dan hari Sabtu itu kegiatan kita P5, kita kan kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Oh, iya, 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 iya. Belum bisa saya yang mengerjakan. Jadi insya Allah pada hari Senin akan dilakukan Bu Delza. Oh, berarti Bu Weni perlu dukungan juga ya dari guru mata pelajaran ya. Kira-kira bentuk dukungan yang Ibu Weni perlukan dari mereka kira-kira apa ya Bu Weni? Oh, mungkin kolaborasi Bu Delza. Iya, Kolaborasi dengan guru mata pelajaran bagaimana bisa membuat siswa yang pasif ini bisa menjadi aktif. oke, 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 oke. Setelah yang kita bicarakan tadi Bu Weni, eh, hasil Mm-mm. yang atau solusi yang Ibu Weni munculkan dari diri Ibu Weni sendiri itu menurut saya itu sangat bagus sekali gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan pada hari Senin depan ya Bu Weni. Iya, Bu Delsa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, mau diceritakan lagi Bu Weni? Oh, mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini Bu Delsa, sebab hari Senin saya cobakan dulu tentang praktik yang Ibu Delza sarankan tadi. Mm-mm, Saya coba bawa anak untuk bermain di luar, bagaimana mm-mm. adaptasi anak kalau bermain di luar. Nah, Iya, mungkin di lain waktu nanti Bu Delza. iya Saya karena kan iya. uh, Karena kan kita juga tidak tahu juga, nggak bisa juga kayak kita sebagai seorang guru memantau anak selama 24 jam ya Bu Eni ya. iya, Apalagi kelas 1 SD itu benar emang sedang hobinya bermain gitu. Kita tidak tahu kan di rumah sudah di lingkungan di rumah saja karena udah dikasih handphone. Yang dilihat hanya tembok saja. Di sekolah seperti yang Bu Weni bilang tadi walaupun lingkungannya luas karena muridnya sedikit gitu itu yang dilihat tembok juga gitu. Mungkin anak mungkin perlu suasana baru juga Ibu Weni ya. iya Bu Delza. Hmm. Nah, eh, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Weni setelah panjang lebar kita membicarakan apa yang Ibu Weni rasakan tadi? Mungkin setelah mengeluarkan apa yang saya rasakan, bercerita dengan Ibu Delza, ada suatu rasa kepuasan di hati saya Bu Delza, karena Mm-mm. saya bisa mendapatkan solusi, mendapatkan sebuah ide Mm-mm. pembelajaran apa yang akan saya laksanakan agar siswa saya bisa lebih aktif. Ya, mudah-mudahan ya Bu Weni apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya dan murid Bu Weni saya doakan juga gitu bisa aktif kembali dan kita sebagai guru di dalam kelas juga merasa tidak kehilangan arah juga akal juga ya Bu Weni ya untuk Iya, gimana ya jadi
tidak hanya beban untuk menerangkan pelajaran, jadi juga beban bagaimana membuat siswa ini aktif kembali ya Bu Weni ya. Iya, Mungkin cukup Bu Weni atau ada lagi yang mau ditambahkan? untuk sementara cukup dulu Bu Delta. Terima kasih atas kepercayaan Bu Weni kepada saya menceritakan apa yang telah Bu Weni alami. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa juga bertukar pikiran. Gitu. Iya Bu Delta, terima Terima kasih kasih Bu banyak. Weni. Iya sama-sama Bu Delta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.